Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas materi kekongruenan dan sudut dari bangun datar, yaitu sudut dari segi banyak, pada buku Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika kelas 5 SD, Kurikulum Merdeka volume 1, halaman 61 sampai dengan halaman 64. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan materi. Sudut dari segi banyak. Suatu segi 5 adalah bangun datar dengan 5 sisi. 9. Ayo cari bagaimana cara menemukan jumlah kelima sudut pada segi 5. Nah, gambar berikut adalah gambar segi 5. Dikatakan segi 5 karena memiliki 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian memiliki 5 sudut. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Dapatkah kamu menggunakan pengubinan? Ini adalah gambar segi 5 yang akan disusun atau dilakukan pengubinan. Jadi, untuk pengubinan menggunakan segi 5 itu tidak bisa digunakan karena tidak dapat membentuk sudut 360 derajat. Karena di sini sudut-sudutnya tidak bisa disusun menjadi 360 derajat. Jadi, kesimpulannya adalah tidak dapat dilakukan pengubinan karena kelima sudutnya tidak bisa disusun atau digabung, maka jumlah besar sudut lebih dari 360 derajat. Untuk kasus segi 5 tidak dapat digunakan pengubinan. Untuk melakukan pengubinan suatu bangun datar, jumlah sudut-sudut yang bertemu pada satu titik sudut adalah 360 derajat. 2. Ayo bagilah suatu segi 5 menjadi segitiga-segitiga. Nah, menurut ide Parida, ini adalah gambar segi 5. Diagonal tersebut membagi segi 5 menjadi, nah, ini dibagi menjadi 3 bentuk segitiga. Jadi ini kita tuliskan 3 segitiga. Sehingga 180 derajat kali berapa? Nah, di mana kita ketahui bahwa jumlah ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maka besar ketiga segitiga ini adalah 180 derajat, 180 derajat, 180 derajat. Jadi bisa kita tuliskan sehingga 180 derajat dikali 3 itu sama dengan 540 derajat. Jadi jumlah keseluruhan besar sudut segi 5 itu adalah 540 derajat. Ide Yosef. Diagonal tersebut membagi segi 5 menjadi sebuah segitiga dan sebuah segi 4. Nah, si Yosef membagi segi 5 itu menjadi 2, satu segitiga dan yang kedua segi 4. Di mana kita tahu bahwa jumlah ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Sedangkan segi 4 itu adalah 360 derajat. Sehingga 180 derajat ditambah 360 derajat itu sama dengan 540 derajat. 3. Ayo pikirkanlah cara lain untuk menemukan jumlah kelima sudut pada segi 5. Nah, cara pertama, segi 5 dibagi menjadi 5 segitiga.
di mana jumlah ketiga sudut suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Karena ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 180 derajat. Kemudian dikurangi dengan sudut yang bertemu yang di tengah-tengah ini. Ini besarnya 360 derajat. Kurang 360 derajat. Sama dengan 5 dikali 180 itu sama dengan 900 derajat dikurang 360 derajat sama dengan 540 derajat. Kemudian cara kedua, segi 5 kita bagi menjadi 2 segi 4. Di mana segi 4 jumlah sudutnya itu adalah 360 derajat. Karena ini 2, tinggal kita kali. 2 dikali 360 derajat. Kemudian kita kurangi dengan sudut-sudut yang bertemu. Sudut-sudut yang bertemu ini membentuk garis lurus. Sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kita kurangi 180 derajat. 2 dikali 360 derajat 720 derajat. Kurang 180 derajat sama dengan 540 derajat. Dalam suatu segi 5, jumlah kelima sudutnya adalah 540 derajat. Suatu segi 6 adalah bangun datar dengan 6 sisi. 10. Ayo cari bagaimana cara menemukan jumlah ke-6 sudut pada segi 6. Nah, cara pertama, segi 6, ini adalah gambar segi 6. Kita bagi menjadi 4 segitiga. Nah, di mana kita ketahui jumlah ketiga sudut suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, karena ini ada 4 segitiga, maka kita tulis 4 dikali 180 derajat sama dengan 720 derajat. Kemudian cara yang kedua, segi 6 kita bagi menjadi 2. 1 segitiga dan 1 segi 5. Di mana jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat, sedangkan segi 5 itu adalah 540 derajat. Maka jumlah sudut segi 6 itu sama dengan 180 derajat ditambah 540 derajat sama dengan 720 derajat. Kemudian cara ketiga, segi 6 kita bagi menjadi 6 buah segitiga. 6 buah segitiga. Jadi ini sudah 6 buah segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maka kita tuliskan 6 dikali 180 derajat. Kemudian kita kurangi dengan sudut yang bertemu. Sudut yang bertemu di sini yang di tengah ini besar sudutnya adalah 360 derajat. Kita kurangi 360 derajat. 6 dikali 180 derajat itu sama dengan 1080 derajat kurang 360 derajat sama dengan 720 derajat. Dalam suatu segi 6, jumlah ke-6 sudutnya adalah 720 derajat. Suatu bangun datar
yang hanya dikelilingi oleh garis lurus seperti segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya disebut segi banyak. Dalam suatu segi banyak, tiap garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan disebut diagonal. Nomor 11, simpulkan hubungan antara jumlah sudut pada segi banyak dengan mengisi tabel di bawah ini. Nah, pada segitiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian, untuk segi 4, banyak segitiga yang dapat dibuat adalah 2, maka jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Itu dari hasil perkalian 2 dikali 180 derajat. Kemudian segi 5, banyak segitiga yang dibuat adalah 3 dikali 180 derajat, 540 derajat. Kemudian segi 6, segitiga yang dapat dibuat ada 4, jadi 4 dikali 180 derajat sama dengan 720 derajat. Kemudian segi 7, nah kita perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar segi 7. Nah, pertama kita buat dulu diagonalnya. Jadi banyak segitiga yang dapat dibuat pada segi 7 adalah sebanyak 5 segitiga. Jadi kita isi di sini 5. Kemudian 180 dikali, karena ini ada 5, ini kita tulis kali 5. 180 dikali 5 itu sama dengan 900. Maka di tabel kita isi 900. Kemudian segi 8. Banyak segitiga yang bisa dibuat adalah 6. Kita hitung. Kita buat dulu diagonalnya. Nah, banyak segitiga yang bisa dibuat adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 180 derajat dikali 6 itu sama dengan 1080 derajat. Jadi di tabel kita isi banyak segitiga yang dibuat adalah 6. Kemudian jumlah sudutnya adalah 1080. Kemudian segi 9. Kita perhatikan gambar segi 9. Kita buat dulu diagonalnya. Nah, banyak segitiga yang bisa dibuat atau yang dapat dibuat adalah sebanyak 7 buah segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 180 derajat kali 7 itu sama dengan 1260 derajat. Di tabel kita isi 7, banyak segitiga yang dibuat. Jumlah sudutnya adalah 1260 derajat. Sudut yang berhadapan dalam jajar genjang. 12. Ayo gunakan apa yang telah kamu pelajari untuk menjelaskan bahwa sudut yang berhadapan dalam jajar genjang besarnya sama. Nah, langkah pertama, kita buatkan diagonal sehingga membagi dua jajar genjang dengan sepasang segitiga. Nah, di mana kita ketahui bahwa sifat jajar genjang adalah kongruen dengan dua segitiga. Artinya, sisi yang ini sama panjang dengan sisi yang ini, kemudian yang atas sama panjang dengan yang di bawah. Kemudian ini kalau kita lihat segitiga, sisinya saling berimpit. Nah, karena kongruen, maka sudut yang berhadapan besarnya sama.